Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari Minggu ini. Nah, sudah siap untuk beribadah? Sudah dong tentunya. Nah, karena sudah siap untuk beribadah, mari kita berdiri dengan sukacita kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silahkan duduk adik-adik. Nah, adik-adik. Nah, pernah tidak adik-adik pergi jalan-jalan mengendarai sebuah kendaraan, kemudian di tengah jalan menemui kendala. Terus seperti ban mobilnya kempes atau jalannya rusak. Tetapi kendala itu bisa dilalui, adik-adik bisa sampai di tujuan dengan selamat. Pasti perasaan kita senangnya luar biasa. Nah, semua itu bisa kita lalui berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus. Nah, kita harus selalu bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Mendengarkan dan akan membaca firman kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini yang akan memperdengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati agar dapat memperdengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Ya. Mari adik-adik ambil Alkitabnya, kita membaca dari Yosua 10. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, mari perhatikan, kita baca bersama-sama. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel,
Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayolan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Ya. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, duduk yang tenang, pasang telinganya baik-baik supaya firman Tuhan boleh didengarkan dengan baik. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu. Kalau kita mau berperang, apa saja ya? Apa saja yang harus kita persiapkan? Ya, pasti yang kita persiapkan adalah peralatan perang. Ya, pasti orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, gagah perkasa, dan harus berani. Nah, adik-adik, Bapak Yosua akan melawan orang Ai. Tapi Bapak Yosua ini takut. Dia takut karena sebelumnya dia sudah pernah melawan orang Ai ini, tapi dia kalah. Nah, Bapak Yosua takut. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberinya petunjuk supaya dia bisa menang melawan orang Ai ini. Nah, akhirnya Yosua ini mendengarkan perintah Tuhan. Dia mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, akhirnya Yosua memasang strategi supaya bisa mengalahkan orang Ai dari merampas tanah Kanaan. Nah, akhirnya Yosua mengumpulkan prajurit yang banyak. Dia mengumpulkan prajurit yang banyak, yang kuat-kuat, yang sehat, dan satu kelompok ini disuruh, kelompok ini kamu harus bersembunyi di belakang kota Ai. Nah, kami yang kelompok satu ini harus berada di bawah lereng supaya orang Ai ini melihat kami di bawah lereng. Nah, kelompok kami harus bersembunyi di bawah lereng supaya di saat pagi Raja Ai ini bangun, dia lihat, oh ternyata bangsa Israel ada di bawah lereng. Nah, akhirnya benar bahwa Raja Ai ini melihat bangsa Israel ada di bawah lereng. Akhirnya dia menggerakkan semua pasukannya untuk keluar dari negeri Ai ini. Dia menggerakkan pasukannya untuk pergi menyerang bangsa Israel. Dikejarnya ke bawah lereng dan semua tidak ada yang tersisa di dalam negeri itu. Nah, setelah orang-orang ini keluar, masuklah kelompok yang bersembunyi tadi ini masuk ke dalam negeri itu dan dia membakar habis negeri itu. Akhirnya setelah orang-orang Ai ini melihat bahwa negerinya telah dibakar, sudah membumbung asap naik ke langit dilihatnya, kagetlah dia. Ternyata negerinya sudah diserang, negerinya sudah direbut oleh bangsa Israel. Akhirnya bangsa Ai ini ketakutan. Akhirnya dia dikepung sama bangsa Israel dan dia jadi kalah karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyusun strategi yang Tuhan telah perintahkan tadi itu. Jadi seperti itu adik-adik. Dalam kehidupan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang baik dan benar, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah,
Mari kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus senang karena kita mempunyai tempat tinggal yang bagus, kita diberi kehidupan, kesehatan, terlebih-lebih kita selalu sehat. Nah, cerita kita pada minggu ini berjudul Merebut Tanah Kanaan. Amin firman Tuhan. Oke, adik-adik. Sekarang ayat hafalannya untuk minggu ini. Siapkan Alkitabnya. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ya, jadi 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sudah dapat sama-sama kita baca ya? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, kita ulang satu kali lagi ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jangan lupa adik-adik ya, dihafal ayat hafalannya. Minta tolong kepada mama dan bapak untuk mendengarkan adik-adik menghafal ayat hafalannya. Nah, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita duduk tenang, kita akan berdoa syafaat. Dan doa syafaat kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami sudah beribadah bersama-sama. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami selalu sehat di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu berkati Tuhan di dalam bermain, di dalam belajar. Meskipun kami belajar di rumah Tuhan, Engkau tetap berkati kami, berikan kami kesehatan, agar kami boleh belajar dengan baik. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, berkati kedua orang tua kami, biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat. Kasih Tuhan senantiasa mereka rasakan. Juga kami berdoa buat guru-guru kami ya Tuhan, baik itu guru kami yang ada di sekolah minggu maupun yang ada di sekolah. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, dan berikanlah kesabaran buat mereka untuk tetap sabar, mendidik kami menjadi anak-anak yang baik dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau pulihkan ya Tuhan, terutama saat ini virus corona berada di mana-mana ya Tuhan.
Berkati kami senantiasa Tuhan, jauhkan kami dari segala virus corona, dan ajar kami Tuhan untuk selalu mematuhi protokol pemerintah, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Engkau berkati kami Tuhan Yesus agar tetap sehat. Saat ini juga kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan di dalam pelayanan sekolah minggu. Juga ya Tuhan Yesus, berkati yang masih ada pada kami dan pada orang tua kami, agar kami dapat pergunakan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, oke adik-adik, mari berdiri dan kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, ingatlah selalu akan firman Tuhan, dan kita akan membaca Mazmur 16 ayatnya yang kedua. Mazmur 16 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sekali lagi ya. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, nah ada teman kita yang mau memuji teman-teman di rumah. Siapa ya? Oh, ada adik kita Cia. Silahkan adik Cia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, kita sudah mendengarkan ya pujian dari teman kita, adik kita Cia. Terima kasih. Nah, tiba saatnya kita masuk ke dalam berkat. Tetap berdiri. Nah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah kita selalu menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, Haleluya. haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang kekasih yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah.